Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Baik teman-teman, perkenalkan saya Nur Khalijah dari kelompok 14. Kami beranggotakan 2 orang, yaitu dengan Ufti Wahdanifi. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul peristiwa lupa dalam belajar dan kejenuhan dan kesulitan dalam proses belajar beserta solusinya. Baik teman-teman, dalam video ini saya akan membahas tentang latar belakang rumusan masalah dan pembahasan mengenai makalah tersebut. Baik, yang pertama, latar belakang. Baik teman-teman, pernahkah kita sudah belajar lama, tetapi tiba-tiba kita lupa dengan apa yang dipelajari, atau kita merasa bosan dan tidak semangat buat belajar lagi? Nah, hal seperti ini sering sekali terjadi dalam proses belajar. Sebenarnya, belajar adalah proses penting untuk membentuk pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap seseorang. Tapi kadang proses itu terhambat oleh 2 hal. Yang pertama yaitu lupa dan kejenuhan. Baik, lupa biasa terjadi karena kurangnya pengulangan, perhatian yang rendah, dan kondisi lingkungan yang tidak mendukung. Sedangkan kejenuhan biasanya muncul karena rutinitas belajar yang monoton dan tekanan akademik yang tinggi. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan pemahaman dan strategi yang tepat supaya hambatan ini bisa diatasi dan agar proses belajar menjadi lebih efektif dan bermakna. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada makalah ini yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan peristiwa lupa dalam belajar? Kemudian yang kedua, faktor apa yang menyebabkan terjadinya lupa? Kemudian yang ketiga, apa itu kejenuhan belajar? Yang keempat, faktor penyebab kejenuhan. Kemudian yang kelima, apa itu kesulitan belajar? Dan yang terakhir, bagaimana solusi untuk mengatasi ketiga masalah tersebut? Baik. Peristiwa lupa dalam belajar. Lupa adalah kehilangan kemampuan untuk mengingat kembali informasi yang telah dipelajari. Hal ini wajar, tetapi bisa menghambat proses belajar dan menurunkan motivasi untuk belajar. Kemudian penyebab umumnya meliputi kurangnya pengulangan dan perhatian yang rendah serta kondisi lingkungan yang tidak mendukung. Kemudian ada beberapa faktor penyebab terjadinya peristiwa lupa dalam belajar. Yang pertama yaitu lupa dapat terjadi karena gangguan konflik antara item-item informasi atau materi yang ada dalam sistem memori siswa. Misalnya, ketika siswa mempelajari 2 materi dalam waktu yang bersamaan, 2 materi yang sama dengan waktu yang berdekatan, maka informasi baru bisa menutupi atau mengacaukan informasi yang lama sehingga menyebabkan lupa. Kemudian yang kedua adalah lupa dapat terjadi pada seseorang siswa karena adanya tekanan terhadap item yang telah ada, baik sengaja maupun tidak. Tekanan ini bisa saja muncul secara sengaja ataupun tidak sengaja. Misalkan ketika seseorang berusaha keras untuk melupakan sesuatu yang tidak menyenangkan, atau karena stres dan beban pikiran saat belajar. Kemudian yang ketiga, lupa dapat terjadi pada siswa karena perubahan situasi lingkungan antara waktu belajar dengan waktu mengingat kembali.
Jika lingkungan saat belajar berbeda jauh dengan lingkungan saat mengingat kembali, maka informasi yang tersimpan menjadi lebih sulit untuk diakses. Contohnya, siswa belajar di tempat yang tenang. Akan tetapi saat ujian, suasananya menjadi ramai dan tegang. Maka inilah yang menyebabkan seorang siswa menjadi lupa. Kemudian yang keempat, lupa dapat terjadi karena perubahan sikap dan minat siswa terhadap proses dan situasi belajar tertentu. Ketika seseorang sudah tidak tertarik lagi pada suatu mata pelajaran, maka ia akan merasa bosan. Maka ingatan terhadap materi tersebut akan mudah hilang. Kemudian yang kelima, menurut law of Disu, lupa dapat terjadi karena materi pelajaran yang telah dikuasai tidak pernah digunakan atau dihafalkan oleh siswa. Dengan kata lain, jika pengetahuan tidak diamalkan atau dipraktikkan atau dihafalkan, maka materi itu akan mudah hilang, akan hilang dari ingatan kita. Kemudian yang terakhir, faktor yang terakhir, lupa tentu saja dapat terjadi karena perubahan urat syaraf otak. Seiring waktu, jaringan otak yang menyimpan memori bisa melemah, sehingga kemampuan mengingat akan menurun. Kemudian, kejenuhan belajar. Kejenuhan belajar adalah kondisi emosional dan mental peserta didik yang ditandai dengan rasa bosan, kehilangan semangat, serta menurunnya motivasi dalam aktivitas belajar. Kondisi ini muncul akibat rutinitas belajar yang sangat monoton, dan tekanan akademik yang tinggi maupun minimnya variasi metode pembelajaran. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ufti Wahdanisi. Terima kasih kepada pemateri pertama yang telah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Perkenalkan, saya Wahdanisi dengan NIM 10524111292 selaku pemateri kedua yang akan melanjutkan pembahasan pada kesempatan kali ini. Pada bagian saya, kita akan membahas topik yang tidak kalah penting, yaitu manifestasi kejenuhan dalam belajar, faktor penyebab kejenuhan belajar, kesulitan dalam belajar, solusi mengatasi lupa, strategi mengatasi kejenuhan belajar, serta peran guru dan orang tua. Materi ini sangat relevan dengan kehidupan kita sebagai pelajar, karena hampir semua orang pernah mengalami rasa bosan, lupa, atau bahkan merasa tidak mampu memahami pelajaran. Namun sebenarnya, hal-hal itu bisa diatasi jika kita memahami penyebabnya dan tahu strategi yang tepat untuk menghadapinya. Maka dari itu, mari kita simak bersama dan coba renungkan bagaimana cara agar proses belajar kita bisa menjadi lebih baik, menyenangkan, bermakna, dan tentu saja menghasilkan perubahan positif dalam diri kita. Materi pertama yaitu manifestasi kejenuhan. Nah, teman-teman, ada beberapa gejala-gejala kejenuhan dalam belajar. Yang pertama, kelelahan mental maupun fisik. Kejenuhan sering diawali oleh rasa lelah, bukan hanya tubuh yang letih, tapi juga pikiran. Siswa merasa sulit fokus, mudah mengantuk, atau tidak bersemangat meskipun sudah beristirahat. Misalnya, setelah belajar terus-menerus tanpa jeda atau tanpa variasi kegiatan, otak menjadi jenuh dan butuh waktu untuk pulih. Contohnya, siswa yang setiap hari belajar dari pagi hingga malam tanpa aktivitas menyenangkan biasanya cepat merasa lelah
dan kehilangan motivasi. Yang kedua, sikap sinis dan ketidakpedulian terhadap pelajaran. Ketika jenuh, siswa mulai menunjukkan sikap negatif seperti acuh tak acuh, malas mendengarkan guru, atau bahkan menertawakan materi pelajaran. Ini bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena sudah kehilangan koneksi emosional dengan proses belajar. Contohnya, siswa mengatakan, pelajaran ini tidak penting, atau ngapain sih belajar ini? Padahal sebelumnya ia semangat mengikuti kelas ini. Poin yang ketiga, penurunan prestasi dan peningkatan absensi. Tanda yang sangat terlihat adalah nilai akademik yang menurun dan frekuensi ketidakhadiran meningkat. Siswa yang jenuh cenderung kehilangan fokus, tidak mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, atau bahkan mencari alasan untuk tidak masuk kelas atau tidak masuk sekolah. Contohnya, sebelumnya selalu hadir dan aktif, tetapi belakangan sering izin atau bolos karena merasa bosan di kelas. Poin yang keempat, hilangnya rasa percaya diri terhadap proses belajar. Rasa jenuh juga bisa membuat siswa merasa dirinya tidak mampu lagi belajar dengan baik. Mereka mulai berpikir negatif seperti, aku memang bodoh, atau aku tidak bisa seperti teman-temanku. Kepercayaan diri yang menurun ini bisa memperparah kejenuhan dan menurunkan motivasi belajar. Contohnya, siswa yang gagal beberapa kali dalam ujian merasa minder dan akhirnya menyerah sebelum mencoba lagi. Kejenuhan belajar bukan sekedar malas, tapi kondisi mental dan emosional yang butuh perhatian. Guru bisa membantu dengan variasi materi mengajar, istirahat yang cukup, serta membantu suasana belajar yang menyenangkan dan bermakna. Pembahasan selanjutnya yaitu faktor penyebab kejenuhan belajar menurut Hakim tahun 2002. Yang pertama, hilangnya rasa percaya diri terhadap proses belajar. Ketika siswa merasa tidak mampu mengikuti pelajaran, mereka mulai kehilangan percaya diri. Hal ini bisa muncul karena nilai yang sering turun, tidak memahami materi, atau sering dibandingkan dengan teman lain. Akibatnya, siswa menjadi pasif, enggan bertanya, dan mudah menyerah. Poin yang kedua, pembelajaran panjang tanpa jeda istirahat. Belajar terus-menerus tanpa waktu untuk istirahat membuat otak kelelahan. Seperti tubuh, pikiran juga butuh waktu untuk beristirahat agar bisa fokus kembali. Contoh, jam pelajaran yang padat dari pagi hingga siang tanpa kegiatan penyegar seperti permainan edukatif atau refleksi ringan. Poin yang ketiga, lingkungan belajar yang tidak kondusif. Kelas yang bising, suasana tegang, atau fasilitas belajar yang kurang nyaman dapat membuat siswa sulit fokus. Bahkan, suasana yang terlalu serius tanpa kehangatan guru juga bisa menambah kejenuhan. Contohnya, ruangan yang panas,
guru sering marah-marah, atau teman yang suka mengganggu saat belajar. Poin yang keempat, rentetan kegagalan akademik. Kegagalan yang terjadi berulang kali, misalnya nilai ujian rendah atau tidak bisa menyelesaikan tugas, bisa membuat siswa merasa tidak berguna. Lama-kelamaan, mereka kehilangan semangat belajar. Contohnya, siswa yang berkali-kali remedial tanpa pernah mendapat umpan balik yang berguna. Poin yang kelima, kurangnya penghargaan atau apresiasi dari pendidik dan lingkungan. Siswa sangat membutuhkan pengakuan atas usaha mereka. Jika guru atau lingkungan sekitar jarang memberikan pujian, motivasi intrinsik akan menurun. Contohnya, siswa sudah belajar keras tapi tidak ada atau tidak pernah mendapat ucapan bagus atau perhatian dari guru. Poin yang keenam, ketegasan emosional yang berkepanjangan. Masalah pribadi, tekanan dari orang tua, atau konflik sosial dapat menyebabkan stres yang mengganggu proses belajar. Jika tidak diatasi, ketegangan ini menumpuk dan membuat siswa mudah jenuh. Contohnya, siswa yang sering dimarahi ketika berada di rumah atau dikucilkan oleh teman sekelas. Nah, teman-teman, kejenuhan belajar tidak muncul tiba-tiba, tetapi merupakan akumulasi dari faktor internal diri siswa dan eksternal lingkungan belajar. Peran guru sangat penting untuk mengenali tanda-tandanya dan menciptakan suasana belajar yang lebih hangat, bervariasi, dan menghargai setiap usaha siswa. Pembahasan selanjutnya yaitu kesulitan dalam belajar. Kesulitan belajar merupakan kondisi ketika peserta didik tidak mampu mencapai standar akademik yang telah ditetapkan. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor internal, faktor biologis, psikologis, maupun lingkungan. Kesulitan belajar seringkali muncul dalam bentuk rendahnya motivasi, keterbatasan intelektual, atau kebiasaan belajar yang keliru. Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas dua faktor. Yang pertama, faktor internal, faktor dari dalam diri siswa. Hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan dan kondisi pribadi siswa, seperti yang pertama, faktor biologis, gangguan penglihatan, pendengaran, atau kesehatan yang menurun. Yang kedua, faktor psikologis, rendahnya motivasi belajar, kurang percaya diri, atau cemas berlebihan saat menghadapi pelajaran. Yang ketiga, faktor intelektual, keterbatasan dalam memahami konsep atau berpikir abstrak. Contohnya, siswa yang sering pusing saat membaca tulisan kecil mungkin kesulitan memahami pelajaran, bukan karena malas, tapi karena masalah penglihatan yang tidak disadari. Nah, faktor yang kedua, faktor internal, faktor dari luar diri siswa, meliputi pengaruh lingkungan dan kebiasaan belajar yang kurang baik, seperti suasana rumah yang tidak mendukung belajar, seperti bising, konflik, atau tidak ada ruang belajar yang tenang. Poin yang kedua,
Metode mengajar guru yang monoton dan tidak menarik atau kurang menarik. Yang ketiga, tidak adanya dukungan atau perhatian dari orang tua. Yang keempat, kebiasaan belajar yang keliru. Misalnya, hanya belajar saat ujian, tidak membuat catatan, atau belajar tanpa memahami makna. Contohnya, siswa belajar sambil bermain HP atau menonton TV, sehingga tidak fokus dan akhirnya hasil belajarnya rendah. Kesulitan belajar bukan akhir dari segalanya, melainkan tanda bahwa siswa butuh pendekatan yang berbeda. Nah, guru dan orang tua harus bekerja sama untuk mengenali penyebab kesulitan, memberi dukungan emosional, dan menyesuaikan cara belajar sesuai kebutuhan setiap anak. Pembahasan selanjutnya yaitu dimensi kesulitan belajar yang menjelaskan indikator atau tanda-tanda siswa mengalami kesulitan belajar. Yang pertama, ketidakstabilan emosi dan gangguan motivasi. Siswa yang emosinya tidak stabil, misalnya mudah marah, cemas, atau kehilangan minat, sering sulit berkonsentrasi. Ketika motivasi belajar menurun, mereka tidak lagi tertarik dengan tugas-tugas sekolah meskipun sebenarnya mampu. Contohnya, siswa yang sering murung atau enggan mengerjakan tugas karena merasa pelajaran tidak berguna. Yang kedua, kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Sebagian siswa memiliki kemampuan intelektual yang lebih rendah dari rata-rata, sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami materi. Mereka bukan tidak bisa belajar, tetapi memerlukan pendekatan khusus dan metode yang sesuai. Contohnya, siswa yang perlu pengulangan berkali-kali untuk memahami konsep matematika sederhana atau memahami kosakata bahasa Arab atau nahwu shorof. Nah, poin yang ketiga, gangguan fisik atau kesehatan yang mempengaruhi konsentrasi. Kondisi fisik seperti gangguan pendengaran, penglihatan, atau kelelahan kronis dapat menurunkan fokus dan kemampuan memahami pelajaran. Contohnya, siswa duduk di belakang tidak mendengar suara guru dengan jelas sehingga sering tertinggal materi. Poin yang keempat, ketidakmampuan memahami konsep abstrak dan proses kognitif. Sebagian siswa kesulitan memahami ide yang tidak konkret, seperti simbol, rumus, atau teori. Ini sering terjadi dalam pelajaran seperti matematika, fisika, statistik, dan lain-lainnya. Contohnya, siswa sulit memahami makna demokrasi atau lainnya karena tidak dapat membayangkan bentuk nyatanya. Pembahasan selanjutnya yaitu solusi mengatasi lupa. Nah, untuk mengatasi peristiwa lupa, ada beberapa strategi yang bisa kita terapkan. Pertama, teknik repetisi dan pengulangan materi secara berkala. Yang kedua, penggunaan asosiasi visual dan teknik mnemoni. Yang ketiga,
review terjadwal. Yang keempat, menguatkan ingatan melalui aktivitas mengajarkan materi kepada orang lain. Pertama, teknik repetisi dan pengulangan materi secara berkala. Semakin sering suatu informasi diulang, semakin kuat pula jejaknya di memori otak. Ulangan tidak harus lama, yang penting rutin dan konsisten. Contoh, membaca ulang catatan setiap malam selama 10 menit, bukan hanya menjelang ujian. Yang kedua, penggunaan asosiasi visual dan teknik mnemonik. Otak manusia lebih mudah mengingat gambar, warna, dan pola dibandingkan kata-kata. Teknik mnemonik seperti singkatan, akronim, atau cerita lucu bisa memperkuat ingatan. Yang ketiga, review terjadwal. Seperti mengulang materi pada jarak waktu tertentu, misalnya hari pertama, ketiga, ketujuh, dan seterusnya. Pola ini terbukti lebih efektif dibandingkan menghafal sekaligus dalam satu malam. Yang kedua, yang keempat, menguatkan ingatan melalui aktivitas mengajarkan materi kepada orang lain. Ketika siswa menjelaskan kembali materi kepada teman, mereka akan memahami konsep lebih dalam karena harus memproses ulang informasi di otak. Contohnya, belajar kelompok, lalu bergantian menjelaskan pelajaran yang baru dipelajari. Pembahasan selanjutnya yaitu strategi mengatasi kejenuhan. Upaya mengatasi kejenuhan belajar meliputi penetapan jadwal belajar yang profesional. Yang kedua, variasi metode pembelajaran guna menghindari monoton. Yang ketiga, penciptaan suasana belajar yang menyenangkan dan interaktif. Yang keempat, penanaman motivasi dan tujuan belajar yang jelas. Yang pertama, penetapan jadwal belajar yang profesional. Belajar yang terlalu lama tanpa istirahat justru membuat otak lelah. Karena itu, penting untuk membuat jadwal belajar yang seimbang antara waktu belajar, istirahat, dan hiburan. Contohnya, belajar selama 40 menit, lalu istirahat 10 menit untuk menyegarkan pikiran. Yang kedua, variasi metode pembelajaran guna menghindari monoton. Kejenuhan sering muncul karena kegiatan belajar yang itu-itu saja. Guru bisa mengganti metode seperti berdiskusi kelompok, bermain peran, kuis interaktif, atau belajar di luar kelas. Yang ketiga, penciptaan suasana belajar yang menyenangkan dan interaktif. Lingkungan belajar yang hangat dan komunikatif dapat meningkatkan semangat siswa. Guru sebaiknya memberi kesempatan untuk bertanya, bercanda ringan, dan bekerja sama antar teman. Contoh, guru memberi ice breaking singkat sebelum pelajaran dimulai agar suasana kembali segar. Yang keempat,
penanaman motivasi dan tujuan belajar yang jelas. Siswa yang tahu mengapa mereka belajar akan lebih tahan terhadap kejenuhan. Guru perlu membantu mereka memahami tujuan belajar dan manfaat nyata dari pelajaran yang dipelajari. Contohnya, menjelaskan bagaimana memahami sejarah bisa membantu siswa mengenal jati diri bangsanya. Pembahasan selanjutnya yaitu peran guru dan orang tua. Dalam menghadapi kesulitan belajar, diperlukan peran aktif pendidik dan orang tua. Yang pertama, penataan ruang dan posisi belajar peserta didik. Yang kedua, pelaksanaan program remedial secara konstruktif. Yang ketiga, penyediaan media dan alat peraga pembelajaran. Yang keempat, pemberian dukungan motivasional dan emosional. Yang pertama, penataan ruang dan posisi belajar peserta didik. Ruang belajar yang nyaman, bersih, dan teratur dapat membuat siswa lebih fokus dan tenang. Guru di sekolah dan orang tua di rumah perlu memperhatikan tata ruang belajar agar siswa merasa betah saat belajar. Yang kedua, pelaksanaan program remedial secara konstruktif. Program remedial bukan hukuman, tapi kesempatan kedua bagi siswa untuk memahami materi yang belum dikuasai. Guru perlu melakukannya dengan pendekatan positif dan menyesuaikan metode dengan kebutuhan siswa. Contohnya, memberikan latihan tambahan dengan cara menyenangkan, bukan dengan tekanan. Yang ketiga, penyediaan media dan alat peraga pembelajaran. Penggunaan alat bantu belajar seperti gambar, video, peta, atau benda nyata membuat materi lebih mudah dipahami dan tidak membosankan. Ini sangat membantu siswa yang kesulitan belajar secara abstrak. Yang keempat, pemberian dukungan motivasional dan emosional. Baik guru maupun orang tua berperan besar dalam membangun semangat belajar siswa. Dukungan moral, empati, dan pujian sederhana bisa menumbuhkan kepercayaan diri anak. Contohnya, orang tua mengatakan, "Kamu sudah berusaha dan itu sudah bagus, meskipun hasilnya belum maksimal." Nah, teman-teman, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan sebagai pemateri kedua pada kesempatan kali ini. Melalui pembahasan ini, kita telah melihat bahwa kejenuhan, kesulitan belajar, dan peristiwa lupa adalah hal yang wajar terjadi pada proses belajar. Namun, yang terpenting bukanlah seberapa sering kita merasa jenuh, melainkan bagaimana kita mampu bangkit dan menemukan cara untuk mengatasinya. Dengan strategi belajar yang tepat, dukungan dari guru dan orang tua, serta semangat dari diri sendiri, setiap tantangan dalam belajar bisa diubah menjadi pengalaman berharga dan kesempatan untuk tumbuh lebih baik. Teman-teman, semoga materi yang saya sampaikan hari ini dapat memberi manfaat, menambah wawasan, dan memotivasi kita semua untuk terus semangat dalam belajar.
Terima kasih atas perhatian dan kerjasama teman-teman semua. Kami dari kelompok 14 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أسمو وأجتهد